Sri Mulyani udah bagian dari kebusukan Republik. Gak mungkin lagi dia perbaiki. Satu-satunya caranya dia mundurkan diri. Kan itu. Saya ingin terbitkan matahari perubahan dari timur dan biarkan dia tenggelam di Istana Merdeka. Baiklah, mengingat masih ada waktu masih panjang, kita akan buka lagi sesi kedua. Sesi kedua pada hari ini masih ada waktu kurang lebih 40 menit. Jadi bisa bertanya. Melihat ada sangat antusias ini, Bang Rocky. Jadi 4 penanya, 2 kiri, 2 kanan. Saya persilahkan dulu yang bagian kanan saya. Yang di belakang, oke, baju coklat, ya, standby dulu baju coklat. Terus yang kedua, saya kira cewek yang di depan, ibu yang di depan, ya. Yang ketiga, yang paling belakang, laki-laki, ya. Tolong namanya ya, yang saya sebut tadi, saya catat ini namanya supaya tidak bertukar. Yang baju coklat tadi mana? Yang baju coklat di kanan. Namanya siapa? Nama saya Wawan. Dari Walan ya? Alumni 45. Walan alumni. Ya, Walan alumni. Kita langsung saja dulu mungkin. Walan. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini bersyukur bahwa kedatangan seorang filsuf, khususnya filsuf yang kita banggakan adalah dari kawasan timur Indonesia, yaitu Bang Rocky Gerung. Tema yang diangkat oleh Universitas Bosowa tentang kampus dan republik adalah menarik dan mengingatkan saya tentang almarhum Profesor Edward Said. Pada saat mereka dan Noam Chomsky dan lain sebagainya mau menyelesaikan persoalan Palestina Israel, dan sampai beliau meninggal pun tidak selesai. Dan beliau pernah mengatakan bahwa masalah Palestina dan Israel dibawa ke kampus sekalipun, kampus itu akan dijadikan sebagai boneka Amerika agar supaya membenarkan itu tindakan-tindakan Israel. Saya memindahkan itu ke Indonesia. Fenomena yang sudah dijelaskan oleh Bang Rocky tadi, itulah yang terjadi pada saat ini. Pertanyaan saya, karena ini berkaitan dengan kampus dan republik, saya ingin agar supaya Bang Rocky juga memberikan gambaran kepada kami, ada tabir apa yang membuat kami generasi hari ini tertinggal dengan eranya Bung Karno. Saya berpikir begini, Bung Karno meninggalkan di bawah pada revolusi, Tan Malaka meninggalkan Nasir, meninggalkan Kapita Selekta, Hatta meninggalkan demokrasi kita. Yang anehnya generasi era reformasi yang disediakan dengan berbagai macam instrumen dan lain sebagainya, kalah dia. Kita kalah dengan generasi mereka dari segi pemikiran, bahkan jauh sekali. Saya ingin Bang Rocky memberikan kami gambaran itu agar supaya setidaknya generasi kami hari ini mampu bertahan di tengah berbagai macam gelombang yang terjadi saat ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Pak, langsung saja supaya ada dialektika. Ada maksa Bung Karno untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Bung Karno menghitung perkembangan strategis di Asia Pasifik. Lalu semacam ada penundaan. Dan Bung Karno akhirnya diculik untuk dipaksa segera memerdekakan oleh kalangan pemuda. Jadi itu momentum ketika kita tahu bahwa di dalam keraguan-raguan mesti ada urgensi yang justru datang dari pemuda. Jadi Anda menerangkan sesuatu yang sebetulnya sedang kita alami sekarang. Pemimpin oposisi di Indonesia nggak ada. Tokoh-tokoh kritis mulai terkooptasi karena disogok dapat jabatan komisaris segala macam. Pada waktu reformasi terjadi, pada waktu pemerintahan Presiden Jokowi di awal, saya mendorong masyarakat sipil, kritisi intelektual, tokoh LSM masuk ke dalam istana untuk mengubah mindset istana. Tapi yang terjadi, mereka justru cari suaka di situ. Ajaib. Karena takut memandang wajah politisi yang ada di situ.
Padahal secara moral, kita yang di luar, civil society, punya hak untuk mempersoalkan kebijakan. Harusnya mereka yang ada di dalam melapor pada kita. Sekarang kita yang minta waktu untuk ketemu mereka. Apa nggak kurang ajar tuh? Jadi terjadi pembalikan bahwa mental aktivis itu bukan sekedar dikooptasi, tapi dibeli dengan harga murah oleh kekuasaan. Saya nggak mau lihat itu di Makassar. Saya nggak mau lihat itu di Surabaya, saya nggak mau lihat itu di NTT segala macam. Ada kebutuhan baru demokrasi dunia yang menginginkan ada kemandirian pikiran generasi Z sekarang ini. Itu yang memungkinkan kita mengorganisir kuliah umum semacam ini dengan isu-isu masa depan. Jadi tinggalkan aja mereka yang nggak mau ikut, tapi katakan pada mereka bahwa kita ingin sebagai pemuda menentukan gerak bangsa ini. Itu yang mesti diucapkan setiap hari. Nah kalau itu Anda gagal ucapkan, itu cuma ada dua hal. Karena Anda takut untuk mengucapkan secara lantang, atau Anda takut ucapan Anda itu tidak bisa diamplopin. Itu aja. Saya tahu ormas-ormas pemuda itu yang dikasih amplop oleh kekuasaan tuh. Dirawat headline-nya supaya jangan memberi kritik pada pemerintah. Begitu banyak organisasi mahasiswa yang menunggu amplop di pojok-pojok kantor polisi, pojok desa segala macam tuh, karena akan ada kurir bawa mereka sogokan. Nah kita dirusak oleh sistem itu. Itu pentingnya kuliah semacam ini semacam refleksi bahwa bangsa ini bisa ditemukan kembali kalau ada 2-3 orang yang secara terus-menerus mengucapkan integritas. Bukan tunggu seperti ada kasus pajak, lalu Sri Mulyani kumpulin masyarakat sipil dan bilang kami integritas. Enggak, itu udah terlambat. Sri Mulyani udah bagian dari kebusukan Republik. Gak mungkin lagi dia perbaiki. Satu-satunya caranya dia mundurkan diri. Kan itu intinya kan. Jadi luka yang kita hadapi bukan sekedar bisa diobati dengan yodium atau antiseptik. Ini soal bangsa yang otaknya rusak karena diasuh dengan cara yang keliru oleh maksiat-maksiat politik di istana. Itu dasarnya. Tapi mengucapkan ini ada konsekuensinya. Setiap saat saya bisa ditangkap. Undang-undang ITE. Tapi kalau saya ucapkan itu di forum akademis, saya punya dalil. Dan saya akan minta supaya periksa saya di forum akademis. Jangan buat di kantor polisi itu. Dan kalian akan jadi saksi itu. Lalu kenapa ada keraguan untuk memulai gerakan perubahan? Karena ada ketidakpastian siapa yang akan memimpin ke depan. Udah ada semacam sinisme bahwa siapapun dia akan diasuh oleh oligarki itu. Itu justru yang diinginkan oligarki supaya kita itu berhenti berpikir. Supaya kita itu masuk dalam pesimisme itu. Jadi kita mesti lawan sikap itu tuh. Paling tidak ada api di kita dan minta angin mamiri untuk membantu kita supaya di satu waktu kita akan katakan bahwa dari Makassar kita bisa bikin badai pikiran ke seluruh Indonesia. Saya ingin terbitkan matahari perubahan dari timur dan biarkan dia tenggelam di Istana Merdeka. Itu dasarnya tuh. Jadi pikiran kita konsolidasikan pikiran untuk mempersiapkan langkah yang lebih lanjut. Kira-kira itu poinnya ya. Oke.